Oke, langsung aja mungkin kita mulai sesinya ya guys. Perkenalkan, nama aku Lutfi. Sekarang lagi pursuing Master of Education di University of Melbourne. Keterima beasiswa Australia Awards tahun 2025. Jadi di sini di sesi ini aku pengen sharing session aja tentang beasiswa AS itu secara general gimana, dokumen-dokumen apa yang perlu disiapin, terus sedikit tentang esai dan juga tentang interview AS gitu. Nah, harapannya nanti semua yang masuk uh, webinar gratisan ini ya, sharing session ini, bisa daftar AS di batch sekarang karena hari ini pendaftarannya dibuka ya, sampai April. Jadi masih banyak waktu dan nggak bingung-bingung apa aja yang harus disiapin, intinya gitu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung raise hand aja, nanti kita bisa langsung discuss ya pertanyaannya. Jadi casual aja, nggak usah terlalu formal. Nah, ini sedikit tentang diri saya. Jadi pernah di feature sama Australia Award officialnya, itu kebetulan banget lagi PDT, terus mereka lagi butuh profile tentang educator gitu. Jadi aku apply aja dan kebetulan diterima sama AS-nya gitu. Jadi pernah masuk IG mereka, ya lumayan. Nah, ini foto-foto pas PDT di Melbourne tahun lalu. Bareng teman-teman SSMP sama beberapa teman dari negara-negara ASEAN lainnya. Jadi nanti kalau kalian keterima AS di awal masuk kuliah, itu ada pembekalannya lagi. Jadi pembekalannya dua, yang satu yang di Bali namanya PDT, di awal kuliah juga ada lagi namanya IAP gitu. Jadi mirip-mirip, cuman bedanya kalau IAP ini lebih ke university-nya, karena tiap university itu ada culture akademik yang mungkin beda-beda. Jadi kita bakal dikasih tahu gimana sih belajar di universitas yang kita tuju gitu. Kebetulan aku di University of Melbourne. Nah, langsung saja masuk ke inti dari sesi ini, yaitu general sharing tentang Australia Award Scholarship. Nah, setahu aku, skema Australia Award Scholarship itu makin tahun tuh makin banyak. Jadi nggak cuman yang Master and PhD Awards yang general gitu atau reguler, tapi ada juga skema-skema yang sifatnya tuh partial funding sama institusi lain. Contohnya ada SLPDP, co-funding sama LPDP, dapat best of both world katanya. Jadi benefitnya AS dapat, benefitnya LPDP dapat. Ada juga yang kerjasama sama institusi Bappenas. Ini biasanya buat PNS, di mana yang split side masters ini itu ada matchingan dua kampus, satu di Indonesia, satunya di Australia. Jadi nanti pas lulus itu bakal dapat double degree. Nah, cuman susahnya adalah kita setahun-setahun. Jadi setahun di kampus Indonesia harus lulus S2, setahun di Australia lulus S2 gitu. Jadi pressure-nya lebih tinggi kalau menurutku. Lalu ada juga yang short course. Nah, salah satu short course yang lagi dibuka pendaftarannya itu tentang komersialisasi research. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik di bidang itu, mungkin bisa up aja di grup, nanti infonya akan aku share juga di situ. Jadi ada banyak mekanisme beasiswanya, dan saranku sebanyak mungkin dicoba. Kalau misalnya kalian berkesempatan daftar ASLPDP, daftar juga. Kalau berkesempatan daftar yang SSMP, daftar juga gitu. Jadi nggak usah dipilih-pilih di awal, karena rezeki siapa yang tahu kan. Nah, ini bedanya antara ini regular AS ya, antara yang master degree sama PhD degree. Nah, by the way, kalau di Australia itu banyak anak-anak yang S1-nya itu pakai research atau istilahnya honors, itu mereka nggak ngambil master lagi. Jadi mereka bisa langsung ngambil PhD. Jadi banyak anak-anak PhD yang usianya masih muda. Nah, tapi kalau di Indonesia biasanya kita lebih linear ya. Jadi sebelum PhD itu ngambil master degree dulu. Nah, di master degree itu ada dua tipe. Ada yang master degree by coursework, ada yang master degree by research. Bedanya, kalau yang by coursework itu kita kuliah biasa, kalau by research itu full research. Jadi seperti mini PhD, PhD tapi lebih safe lah, karena kan 2 tahun ya, jadi nggak terlalu se-high stake PhD gitu. Dan mungkin standarnya juga nggak setinggi PhD in terms of harus publikasi di mana dan lain-lain. Nah, kalau PhD di Australia itu maksimal 4 tahun tipikalnya, jadi akan lebih short dibanding kalau kita pursuing PhD di Amerika misalnya, karena bedanya PhD di Australia dan Amerika, kalau di Amerika biasanya ada course juga gitu, jadi anak-anak PhD itu ada course-nya di beberapa tahun pertama. Kalau di Australia itu langsung mereka akan mulai research gitu. Jadi kandidat PhD itu di tahun pertama kita pursuing PhD, jadi lumayan um,
high stake banget gitu ya, dan high pace banget. Nah, langsung aja mungkin aku akan ngejelasin tentang beasiswa AS dari statistik yang aku tahu. Nah, untuk 2025 aku nggak punya datanya ya. Ini data yang aku dapetin karena aku seleksinya tahun 2024, keterimanya di 2025. Yang 2025 aku nggak tahu datanya. Tapi tahun 2024 itu yang daftar ada 5.500 applicants, yang shortlisted 390, dan yang keterima jadi awardee itu kira-kira setengahnya dari si shortlistednya itu. Jadi untuk AS yang paling susahnya adalah keterima jadi shortlisted. Nah, kalau udah masuk shortlisted, kira-kira udah punya chance 50% untuk keterima beasiswanya. Jadi mempersiapkan aplikasinya atau dokumen-dokumen pendukung buat aplikasi supaya ke shortlisted itu penting banget. Karena once kita ke shortlisted, itu udah tinggal di apa ya, di poles sedikit aja untuk interviewnya, insya Allah keterima. Tapi kalaupun nggak keterima di shortlisted, itu dokumennya bisa dipakai lagi di tahun depan, jadi nggak terlalu banyak revisi atau bikin lagi dari awal gitu ya. Dan kita bisa fokus ke persiapan interviewnya supaya lolos di interview. Nah, jadi lumayan kompetitif, tapi kalau kalian nyiapinnya dengan baik gitu, aku yakin bisa keterima semuanya, asalkan application-nya lengkap dan sesuai dengan yang diminta AS gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang gugur itu bukan berarti mungkin aplikasinya udah bagus terus gugur ya. Banyak yang mereka bikin aplikasi tapi nggak disubmit, atau application-nya nggak lengkap. Jadi jangan sampai kita masuk ke kategori yang ini ya, karena sayang banget udah nyiapin aplikasi beasiswa tapi nggak lulus karena masalah technicalities gitu. Jadi di sini aku akan bahas tentang dokumen-dokumen apa yang perlu disiapkan supaya nggak bingung intinya gitu. Ada yang mau ditanyain di sini? Kalau nggak ada aku lanjut ya. Nah, ini sekilas tentang selection stages-nya. Jadi, application AS itu dibukanya per hari ini sampai nanti April. Dan biasanya itu ada jangka waktu kita, kayak seperti sebulanan gitu ya, untuk komitinya menseleksi dan lain-lain, baru akan diumumkannya bulan Juni. Jadi Juni itu biasanya udah mulai ada announcement shortlisted dan invitation buat JST interview namanya, dan juga tes IELTS. Jadi untuk AS itu nggak harus kita pakai IELTS di awal. Nanti aku akan bahas sedikit, bisa pakai TOEFL, bisa pakai ITB bahkan kalau misalnya belum punya IELTS. Jadi beasiswanya sangat inklusif ya. Nah, nanti kalau keterima shortlisted itu akan dibiayain IELTS oleh pihak AS gitu. Jadi si hasil IELTS-nya ini akan dipakai untuk kita daftar di Australia gitu. Dan kita nggak dapat dokumennya, kecuali kita nggak lolos. Kalau nggak lolos, nanti dokumennya bisa dikirim ke alamat rumah. Jadi nanti kalau udah masuk JST interview dan dapat tes IELTS gratis, doanya jangan dikirim dokumen IELTS-nya ya, supaya kita bisa lulus gitu. Nah, selain itu, setelah interview, nanti kira-kira sebulanan lagi kita nunggu notification-nya lulus atau enggaknya kita ke beasiswa ini gitu. Kalau lulus, nanti kita harus langsung persiapan PDT namanya, atau Pre-Departure Training. Ini adalah training yang disiapin AS untuk mempersiapkan kita masuk ke dunia akademis di Australia. Jadi ekspektasi dunia akademis di Australia mungkin akan sedikit berbeda dengan ekspektasi dunia akademis di Indonesia karena culture akademiknya beda. Nah, PDT ini didesain sedemikian rupa supaya kita familiar sama sistem akademis di Australia. Dan itu biasanya di Bali dan akan diterbangkan ke sana, sistemnya reimburse. Durasinya akan berbeda sesuai dengan hasil IELTS kita. Kalau hasil IELTS sudah cukup, itu biasanya cuman sekitar 6 minggu sampai 10 minggu. Kalau misalnya nggak cukup, itu bisa lebih panjang lagi gitu. Tapi hopefully teman-teman di sini bisa langsung dapat nilai yang cukup ya. Jadi PDT-nya nggak usah terlalu lama dan kita bisa fokus ke persiapan-persiapan yang lainnya. Nah, di dalam PDT-nya itu juga nanti kita akan ada namanya placement university. Nah, placement university itu akan extend sampai setelah PDT karena ada proses-prosesnya lagi. Nah, disinilah kita milih nih mau masuk universitas mana. Meskipun nanti pas kita siapin aplikasi, itu kan udah ada target university ya. Cuma nanti pas PDT itu akan ada satu university day di mana kita ketemu kayak semacam perwakilan dari universitas-universitas
di Australia dan kita bisa tanya-tanya ke mereka supaya meyakinkan lagi nih apakah kita benar-benar mau masuk universitas itu atau mau pindah universitas. Nah, kalau AS itu fleksibel masalah universitas, tapi yang nggak fleksibelnya adalah jurusannya. Jadi course yang kita ambil, kalau di awal udah bilang Master of Education, itu harus terus dipakai Master of Education sampai akhir. Karena basically kita dipilih untuk merepresentasikan isu yang kita bawa gitu. Jadi itulah basically flow-nya. Lalu persiapan medcheck, pasport, visa, dan lain-lain itu sampai akhir tahun. Dan tahun berikutnya di summer, di Januari, itu kita berangkat ke Australia. Jadi lumayan padat dan menyenangkan, tapi juga dar-der-dor sih. Prosesnya itu lumayan, apa ya, kayak cepet lah gitu. Nah, ini juga penting nih topik ini, targeted groups. Jadi di AS itu ada kuota-kuota khusus yang disiapkan untuk targeted groups. Nah, ada salah empatnya targeted groups yang dibuka oleh pihak AS. Pertama adalah people with disability. Di sini disability nggak melulu disability yang visible ya. Bisa juga disability yang nggak visible. Misalnya kayak mental health atau kita punya penyakit-penyakit yang nggak umum gitu yang membuat kita butuh akomodasi khusus gitu. Nah, nanti kalau kita masuk jalur people with disability ini, selain kita ada kuotanya tersendiri, tapi juga bisa dibuatkan kayak semacam kontrak dengan pihak universitas atau pihak manapun yang kita nanti bersinggungan gitu ya untuk mengakomodasi kita. Jadi misalnya kita butuh nih akses yang accessible dengan wheelchair. Nanti itu akan disiapkan selama PDT, interview, dan lain-lainnya. Jadi ini lumayan inklusif. Dan kalau disability-nya misalnya perlu ada guardian yang menemani kita gitu, itu juga bisa diperjuangkan. Jadi ini sangat recommended untuk teman-teman yang mungkin masuk kategori ini. Selain karena kondisi disability, bisa juga karena ini tempat tinggal lah basically, atau KTP-nya di mana. Nah, ini ada daerah-daerah yang masuk targeted area, salah satunya itu Lampung, NTB, NTT, dan lain-lain. Nah, salah satu pertimbangannya kenapa ini dibuatkan kuota khusus, itu karena awardee atau orang yang keterima AS dari area-area ini tuh masih sedikit gitu. Jadi dibuka kuota khusus supaya lebih merata lagi. Nah, yang spesial juga adalah women from disadvantaged backgrounds. Nah, siapa sih yang masuk kategori ini? Salah satunya adalah ibu-ibu single gitu misalnya yang punya banyak tanggungan keluarga, yang pengen S2 tapi juga punya responsibility untuk misalnya ngasuh anak atau ngasih income ke keluarganya dan lain-lain. Itu bisa masuk kategori women from disadvantaged background. Biasanya nanti bukti yang perlu disiapkan adalah bukti bahwa kita benar-benar menanggung orang lain gitu di kakak dan juga bukti income. Pemerintah Indonesia atau PNS juga punya kuota khusus, kayak tadi aku sempat mention ya, ada jalur SSMP bahkan yang emang khusus buat PNS gitu. Jadi memang kerjasama antara pemerintah Australia dan pemerintah Indonesia ini lumayan erat gitu. Jadi kalau PNS ada jalur khususnya lah, pertimbangan khususnya untuk diterima di AAS. Dan banyak teman-temanku juga yang backgroundnya PNS. Nah, tapi kalau bukan PNS juga jangan berkecil hati karena aku bukan PNS dan bisa tetap keterima. Hopefully it's clear ya. Kalau misalnya ada yang nggak clear, raise hand aja dan langsung tanya. Nah, pertama nih untuk pemilihan course. Nah, salah satu yang unik di Australia itu untuk milih course-nya, kita harus mastiin dia terdaftar di namanya CRICOS gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau tahu jurusan apa aja yang available, bisa di Google, obviously dari kampusnya langsung, tapi juga di double check CRICOS-nya berapa. Biasanya di dalam handbook atau di website universitasnya itu ada kodenya gitu. Jadi nanti kita bisa pakai kode ini untuk kita search di CRICOS-nya itu, dan nanti ini juga akan kita masukin ke aplikasinya. Jadi harus aware ya, gimana harus tahu lah caranya kita bisa dapat CRICOS code ini dari mana. Oke, ini aku dapat pertanyaan dari Kak Bukwita terkait univ pilihan. Di essay kita hanya mencantumkan 2 univ. Saat PDT ternyata ada univ yang lebih cocok. Memungkinkan seperti itu? Yes, memungkinkan banget. Jadi bahkan nggak harus 2 ya. Kalau di SI itu kalau kalau aku seingat aku ya, aku akhirnya cuman 1 aja universitas yang aku masukin di dalam SI karena pertimbangannya cuman 2.000 karakter.
nggak begitu banyak space-nya, jadi aku pengen lebih fokus dan dalam ke satu universitas supaya esainya lebih kuat. Jadi bahkan aku nggak mention dua universitas, tapi ada juga yang strateginya itu broad, jadi dia masuk dua universitas, bahkan ada dua jurusan yang berbeda gitu ya. Ini balik ke strategi masing-masing. Kalau aku sih merasanya lebih aman kalau aku pakai satu course aja dan satu uni aja. Nanti uninya mau pindah itu bisa, karena nanti ketika placement uni nanti itu kita dikasih 3 kuota, pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga intinya. Dan pilihan tiga itu misalnya kita pilihan satu, pilihan duanya ada target IELTS tertentu. Misalnya masuk Unimap itu dulu writingnya harus 7. Sekarang sih kalau nggak salah udah turun ya. Nah kalau misalnya ternyata writing kita nggak 7 dan nggak keterima di universitas satu, kita bisa ke universitas 2 yang requirement IELTS-nya mungkin nggak setinggi itu. Atau bahkan ke universitas 3 yang requirement IELTS-nya lebih di bawah lagi gitu. Jadi bisa banget ya universitas yang kita tulis di essay ternyata beda dengan kejadian aslinya. Kayak gitu. Lanjut ya. Nah, ini penting banget nih untuk priority fields of study, tapi karena aku targetinnya teman-teman yang di bidang education ya harusnya yang ikut di sini ya, itu ada khusus di sini bidang education. Kalau tahunku tahun 2024 itu namanya education and training, tapi di dalam priority fields of study yang tahun ini itu namanya education, sama-sama aja. Jadi kalian bisa milih education sebagai priority fields of study, itu artinya topik ini atau bidang ini itu masuk priority kerjasama antara Australia dan Indonesia gitu. Dan kebetulan kita masuk di sini. Ini eligibility criteria, tapi basically untuk bisa masuk AS itu kita nggak boleh jadi citizens Australia atau New Zealand atau bagian dari militer gitu ya. Jadi ini sangat-sangat generic dan juga jangan lupa juga kalau masuk AS kita wajib ikut PDT yang durasinya bisa antara 6 sampai 10 minggu tapi juga bisa lebih dari itu kalau IELTS-nya di bawah ya. Dan ini lumayan tricky ikut PDT yang lama ini karena kalau misalnya kita punya kerjaan itu pilihannya harus ngambil cuti panjang atau kita resign gitu ya. Dan untuk resign kan berat ya. Mungkin ada teman-teman yang harus membiayai keluarganya dan lain-lain gitu. Jadi ini harus dipertimbangkan matang-matang ketika nanti kita ikut PDT itu bagaimana sih income buat keluarga dan lain-lain gitu. Kalau dari ASS sendiri saat PDT kita dikasih kayak semacam stipend yang secukupnya gitu untuk bisa hidup selama di Bali. Tapi jumlahnya nggak besar gitu. Jadi tetap butuh untuk menyiapkan tabungan dan lain-lain ya. Atau tetap kerja dan lain-lain gitu. Intinya itu sih. Nah, masuk ke intinya, dokumen apa sih yang perlu disiapkan kalau mau daftar AS? Nah, di sini aku akan bikin 2 part. Um, tapi basically untuk daftar AS itu kita perlu bedain antara 3 jenis dokumen. Pertama, official certified atau yang dilegalisir. Kedua, scan original, jadi asli terus di scan aja. Dan yang ketiga, ini ada lagi nggak di sini? Scan original, official certified, sama English translation. Nah, English translation itu artinya kita harus pakai penerjemah tersumpah untuk mentranslate dokumennya ke bahasa Inggris. Jadi bukan oleh diri kita sendiri. Nah, balik lagi ke dokumen-dokumen yang perlu disiapin. Untuk tahap awal supaya bisa masuk shortlisted, sebenarnya kita nggak usah mikirin yang diterjemahkan secara tersumpah. Karena basically biasanya dokumen asalkan mengikuti ketentuannya AS itu sudah cukup. Nah, jadi misalnya contohnya untuk daftar S2 kita perlu menyertakan ijazah S1 dan juga transkrip S1 dan itu nggak perlu pakai bahasa Inggris karena di sini mandatory dalam bahasa Inggris tidak perlu gitu. Yang perlu bahasa Inggris itu adalah CV dan karena CV kita buat sendiri nggak perlu ditranslate. English language test karena itu udah dari TOEFL, IELTS atau PTE gitu, nggak usah kita translate ke bahasa Inggris, dan juga academic referee report. Nah, academic referee report juga kita bikin sendiri ya, jadi nggak usah ditranslate lagi. Nah, dan saranku nanti ketika kita bikin academic referee report atau referee yang non-academic, itu draftnya dari kita aja, pakai bahasa Inggris. Karena takutnya misalnya dosennya nggak jago bahasa Inggris atau nggak mau pakai bahasa Inggris, itu supaya tidak jadi masalah ya. Jadi draftnya dari kita, minta mereka review, edit, dan tanda tangan intinya gitu. Nah, transkrip dan ijazah itu perlu dilegalisir dan legalisirnya ini
harus legalisir yang official ya, guys. Jadi bukan legalisir digital, jadi tetap dicap gitu. Dan tiap kampus kebijakannya beda-beda dan butuh waktu biasanya. Jadi ini merupakan salah satu dokumen yang mungkin harus kita siapin di awal supaya kita dapat dokumen legalisirnya dengan on time gitu ya, sebelum pendaftaran AS-nya ditutup di bulan April. Nah, kalau aku dari ITB itu harus ngirim fotokopiannya dulu ke kampus, terus nanti kampusnya ngecap dan dikirim balik. Jadi prosesnya itu lumayan lama ya. Dan mungkin ada kampus-kampus yang cepat, itu baguslah kampus kalian. Tapi kebanyakan di Indonesia kayaknya legalisir itu lumayan lama. Apalagi kalau kota tempat kita tinggal beda dengan kampus kita dulu kuliah gitu. Nah, terus akta lahir, itu kita nggak usah translate, langsung aja di-scan originalnya. Bahkan kalau generasi-generasi yang muda gitu ya, akta lahirnya udah ada bahasa Inggrisnya ya. Kalau zaman kedulu masih bahasa Indonesia. KTP dan paspor atau pasport itu juga scan original aja, jadi nggak perlu ditranslate dulu. English test certificate itu juga nggak usah diapa-apain, langsung di scan aja hasilnya. Dan nggak perlu harus IELTS, jadi bisa TOEFL, bahkan boleh ITP gitu. Nah, tapi yang harus di make sure adalah dia harus valid by Januari tahun, kalau nggak salah ada ketentuannya di websitenya ya, nanti kita akan cek bareng-bareng. Jadi harus valid dan tidak boleh yang udah expired gitu. Kalau udah expired, nggak valid, kita bisa ke eliminate gara-gara technicalities gitu. Sayang banget. Nah, academic referee report. Untuk academic referee report ada ketentuan khusus untuk teman-teman yang mau pursue PhD atau master by research. Jadi kalau PhD atau master by research itu academic referee reportnya harus 2 gitu. Tapi kalau coursework itu cuma 1 aja academic referee reportnya. Terus CV itu persiapkan pakai bahasa Inggris saranku. Next, untuk referee report lainnya, itu bisa dari teman kerja, atasan kerja, dan itu bisa pakai template AS. Referee report yang akademik juga ada template dari AS. Jadi langsung aja pakai template AS itu. Nanti di situ ada ketentuannya. Kalau PhD apa-apa aja yang harus diisi. Kalau master by coursework apa-apa aja yang harus diisi. Tinggal diikutin aja. Khusus buat teman-teman yang PhD, itu perlu juga melampirkan letter of support gitu. Tapi kalau misalnya belum ada letter of support, mungkin bisa disiapin kayak bukti kita berkorespondensi dengan supervisor gitu di Australia untuk sebagai tambahan bukti gitu ya. Jadi sebisa mungkin usahakan sudah dapat letter of support, tapi kalau belum dapat letter of supportnya bisa pakai bukti korespondensi itu. Lalu untuk teman-teman PNS itu juga bisa, bukan bisa ya, harus menyertakan surat pengangkatan PNS-nya, scan original aja, dan yang lumayan tricky adalah harus mendapatkan nominating agency declaration. Jadi kayak harus ada restu dari institusi masing-masing kalau teman-teman itu akan pursue S2 lagi, dan nanti kalau misalnya keterima akan dikasih tugas belajar gitu ya, dan itu ada suratnya khusus gitu. Nah, ini yang perlu di secure sama teman-teman PNS dan lumayan tricky ya. Gitu. Nah, ada pertanyaan mungkin sebelum aku lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Dini. Ijazah yang dilegalisir itu berarti ijazah dikopi terus dicap. Benar. Biasanya gitu. Copy dulu, dicap, dan abis itu nanti kita scan. Siti, silakan mau nanya. Oke Kak, sebelumnya makasih ya Kak udah ngadain webinar ini. Aku Aman. mau nanya gini, jadi kan yang sebenarnya yang apa namanya ijazah itu kan bisa pakai bahasa Indonesia dengan legalisir. Tapi Iya. karena aku di luar kota, apakah memungkinkan kalau misalkan aku nanti submitnya yang hasil aku kan udah ke penerjemah tersumpah, Hmm. apa namanya ijazah sama nilai itu ya apa disebutnya? Transkrip. Yang nilai itu transkrip itu bisa nggak tanpa harus dilegalisir tapi udah ada cap dari penerjemah tersumpahnya. Nggak bisa, Kak, karena dia mintanya official certified dari institusinya gitu. Justru nggak perlu ditranslate, karena di sini kan requirement-nya nggak perlu pakai bahasa Inggris kan, Mm-mm. at this Oke, stage berarti gitu. iya, berarti sorry, kalau misalkan legalisirnya, misalkan kita pernah dulu nih ngelegalisir beberapa tahun lalu ketika baru lulus, Hmm. apakah harus menggunakan legalisir terbaru atau yang itu Kayaknya kalau masih nggak ada perlu, bisa? Kak. Bisa yang dari pas baru lulus, masih ada sisa, itu beruntung banget. Karena kalau aku case-nya udah habis gitu buat daftar kerja.
Bisa kok, nggak harus yang terbaru. Yang penting dilegalisir oleh pihak universitas yang nge-issue ijazah kakak. Oh Gitu. gitu. Oke deh, makasih ya Ya, Kak. justru nggak perlu ditranslate kak at this stage. Tapi Iya, kalau udah kemarin terlanjur aku nggak apa-apa. kayaknya salah, soalnya kemarin kemarin aku ikut AS juga kan. Tapi Ya, aku malah karena aku yang legalisirnya nggak ada, aku upload yang sworn tersumpah itu. ya Tapi justru nggak kakak lolos. Nggak tahu kalau mungkin nggak itu salah legalisir satu jadi nggak lolos kak. itunya ya. Sayang banget, ya. Technicality banget. Mm, iya, Oke. oke. Kak Melisa, tadi kayaknya ada yang raise hand ya, kalau nggak salah. Tapi aku lupa siapa. Sebelum Kak Melisa. Perasaanku doang. Oh, Kak Irna. Kak Irna mau nanya perihal woman with disadvantage apa ya Kak? Boleh langsung ngomong aja nggak? Biar jelas pertanyaannya. Iya, halo, selamat siang, Kak. Iya Halo. bener sih ya. Makasih sebelumnya udah ngadain ini. eh aku izin nanya ya. Ya. Jadi kan kemarin sempat udah baca-baca juga booklet dan lain-lain. Ada poin itu untuk yang woman with disadvantages itu ya. Hmm. Kalau misalnya posisinya, aku sendiri emang apa ibu rumah tangga dengan toddlers itu kan. Dan juga ada Hmm. orang tua yang masih perlu dijagain. Tapi untuk masalah financial itu ada suami gitu. Hmm. Jujur memang apa kalau dari segi waktu dan tenaga memang benar-benar dialokasikan untuk mereka gitu kan untuk anak-anak Hmm. dan orang tua. Kalau itu apakah aku termasuk ya untuk yang kategori yang tadi itu yang disadvantages itu Kak? Hmm. Kasih. Oke, kalau menurutku Kak apply aja karena sistemnya AS ini nanti kalau misalnya kita apply targeted tapi ternyata menurut AAI-nya kita bukan masuk targeted itu, nanti otomatis kita akan di-enroll yang ke general gitu. Nah, tapi kalau kita Hmm. bisa ngasih bukti yang cukup, itu mereka akan nge-consider itu. Jadi menurutku apply aja jalur yang woman from disadvantage background dan jelaskan posisinya menurut Kakak kenapa Kakak masuk nih ke kategori women from disadvantage background. Misalnya kayak harus menanggung biaya hidupnya keluarga kakak gitu, selain keluarga inti, keluarga besar atau orang tua atau saudara dan lain-lain gitu. Jadi itu bisa jadi pertimbangan karena sebagai women itu kan kompleks ya kak identitasnya nggak cuma satu gitu, ada layer-layer tambahan gitu. Jadi disiapkan saja dokumen-dokumennya, nanti mereka butuh bukti. Jadi kakak kasih aja buktinya gitu. Kalau nggak diterima pun it doesn't matter karena kakak nanti masuk yang general gitu. Oh, Coba oh, dulu tapi aja. kalau nggak salah untuk yang targeted itu kan dia berbeda ya untuk kualifikasi bahasanya gitu kan Kak. Terus ada perlu Benar. ini nggak sesuatu yang jadi apa bukti kayak realnya tadi atau Iya. kayak kalau mungkin yang perempuan dengan apa namanya dia bertanggung jawab atas finansial keluarga mungkin ada nanti report dokumen seperti dia kerja atau sebagainya. Tapi kalau kayak posisi kayak tadi aku gitu, ya mungkin apa di esainya dan sebagainya gitu atau bagaimana Kak? Terpisah sih Kak. Nanti biasanya sih yang diminta tuh kalau misalnya bukti tanggungan dari kakak biasanya. Jadi dia masuk kakak kita atau enggak. Itu paling gampang ya. Oh Tapi kalau gitu. misalnya nggak masuk kakak, kakak harus nyiapin lagi dokumen apa kira-kira. Misalnya punya dokumen Oke. surat miskin misalnya ya. Atau ya apapun lah dokumen yang bisa jadi pendukung untuk mengkarakterize kakak sebagai woman from disadvantaged background gitu. Tetap butuh bukti ya Kak kalau buat targeted group ini. Kalau misalnya targeted groupnya daerah pun itu perlu bukti KTP. Jadi misalnya saya dulu dari Lampung Hmm. nih misalnya, tapi udah pindah KTP jadi Jakarta, udah nggak bisa lagi daftar. Harus yang KTP-nya masih di Lampung gitu. Justru yang KTP-nya Oke. masih di Lampung tapi kerjanya di Jakarta tetap bisa pakai targeted area ini. Gitu. Berarti untuk kualifikasi bahasa Inggris tetap yang based on ini ya, bisa pakai Kalau yang mau aman, disadvantages itu. iya. Kalau kalau misalnya mau aman sih Kak, aku saranin banget bahasa Inggris untuk tetap dilanjutin, Yang ditingkatin umum. gitu. Iya. Oke. Karena nanti kalau nggak keterima yang di disadvantage, kita tetap bisa yang general ya. Kalau misalnya Kakak Oke. ternyata nggak masuk yang disadvantage, terus IELTS-nya nggak masuk, otomatis Kakak ke disqualify. Gitu. Oke, siap. Terima kasih, Oke. Kak. Lanjut. Untuk Kak Melisa, KTP atau pasport salah Kasih satunya tips. aja sih Kak. Kalau Kak Leni, gimana Kak Leni mau nanya apa? Oh ya Kak,
Aku mau nanya nih, kan ini ada academic referee report. Nah, kalau Ya, misalnya buat AAS sendiri, itu nanti kita ngasih tahu linknya ke orang yang ngasih referee report itu, atau dan mereka yang submit, atau nanti kita ngasih form ke mereka, terus nanti kita yang upload sendiri, atau gimana ya Kak sistemnya? Aku ada masih kurang ngerti template-nya, sih yang Kak. itu. Ada template-nya. Terus nanti diisi sama kita, ditanda tangan sama yang pemberi referee itu. Terus nanti kita upload. Jadi bukan link. Nanti mungkin aku liatin ya dokumen-dokumennya di akhir. Gitu. Oke? Cukup clear? Kak, permisi mau nanya. Ya, Kak Imamah. Ya, untuk yang AS, kalau untuk yang ASN itu ya Kak, ya Mm-mm, kan saya juga termasuk ETG gitu ya. ETG, mm-mm, nah terus gitu saya juga udah ASN. Nah, terus jadi tuh saya kan kalau yang untuk yang ASN ini masuknya di umum, sedangkan ETG mm-mm. ini beda lagi gitu. Jadi Enggak, nanti Kak. saya masuknya di mana ya gitu, kayak bingung gitu. Nggak usah bingung, Kak. Kalau misalnya kakak itu pengen targeted, kakak lihat aja syarat targeted. Kalau misalnya ternyata uh, kakak harus nyiapin Oh, dokumen lebih oh karena gitu. kakak itu PNS, Soalnya takutnya nantinya ASN kita kan harus minta surat rekomendasi. ya tetap Kak, itu tetap perlu nominating agency declaration kalau kakak sebagai PNS statusnya. Karena nanti di formnya itu kakak harus declare kan kakak PNS atau enggak. Kalau kakak PNS nanti diminta dokumen itu gitu. Tapi nanti juga ada formnya nih, kakak masuk jalur apa, targeted apa gitu. Nah, jadi biar nggak bingung, lebih baik Kak Imamah coba daftar aja nanti kelihatan di form Soalnya AS-nya. makanya mungkin kemarin itu ada salah juga. Salahnya apa Kak? Iya, iya. Oke, makasih Kak. Ya, Eh, kayaknya keliru deh. Kemarin itu keliru gara-gara di situ. Karena kan ada yang saya masuk di tenaga GTT atau guru tidak tetap. Nah, terus gitu mm-mm. eh ETG gitu, tapi diminta SK pengangkatan gitu. Saya tuh nggak nyambung kan, makanya mungkin kayaknya tekniknya apa secara Iya, teknis tuh mungkin udah salah. formnya salah sih Kak. Jadi hati-hati aja di awal, karena kan diminta kan kita targeted nggak gitu. Kalau misalnya kita targeted, nanti lanjut ke bukti targetednya apa. Kita PNS nggak, nanti lanjut. Kalau ternyata bukan PNS, belum diangkat PNS, ya nggak usah declare kita PNS. Iya, baik Kak. Untuk nominating agency itu ada template-nya juga Kak di websitenya, di Google aja ya, Kak Melisa. Iya Kak. Oke. Nah, ini untuk syarat bahasa Inggris nih, teman-teman semua. Untuk syarat bahasa Inggris, basically tiap Kak, grup yang tadi itu ada syarat yang berbeda-beda. Contohnya, kalau misalnya kita general atau non-targeted, generally kita butuh IELTS 6 gitu, atau setara itu mungkin ITP itu 552 dan lain-lain, untuk bisa qualified ke syarat minimum masuk beasiswa ini gitu. Kenapa harus memenuhi IELTS segini atau bahasa Inggris segini? Karena nanti ujung-ujungnya kita akan kuliah di Australia yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kalau bahasa Inggris kita belum mumpuni, nanti itu akan memberatkan diri kita sendiri. Jadi ini harus disiapkan sebaik mungkin. Kalau misalnya ternyata kita targeted, itu syaratnya lebih rendah. Tapi bukan berarti kita nggak berusaha nantinya ya. Nah, lebih rendah itu kenapa guys? Karena nanti untuk yang targeted, dan kalau misalnya IELTS-nya belum memenuhi minimum gitu ya, belum 6, itu PDT-nya akan lebih lama. Bahkan ada yang sampai 6 bulan. 6 bulan itu dipakai buat latihan IELTS setiap hari, bayangin. Itu kerja keras banget kan, supaya nanti IELTS-nya bisa memenuhi standar minimum dan bisa kuliah di luar negeri. Jadi meskipun di equity target groups ini nggak setinggi itu syarat bahasa Inggrisnya, tapi itu akan berimplikasi ke nanti di PDT dan persiapan lainnya. Jadi tetap harus punya mental untuk meningkatkan skill bahasa Inggris gitu ya. Supaya kita nggak terseok-seok. Apalagi PhD akan lebih tinggi lagi gitu. Bahkan untuk target grup aja minimal tetap 6 gitu. Jadi emang PhD spesial ya, harus orientasinya akademis. Di sini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Melisa. Letter of support untuk yang PhD bisa bukti email bersama SPV atau harus surat resmi? Kalau letter of support-nya bisa dalam bentuk surat resmi, itu preferable banget. Itu kayak paling kuat. Tapi kalau misalnya belum bisa di
issue karena misalnya butuh waktu dan lain-lain. Bukti screenshot email itu bisa jadi bukti awal gitu. Untuk bilang bahwa ini suratnya masih diproses tapi udah ada agreement sama SPV. Kira-kira kayak gitu. Untuk Kak Oli, jalur disabilitas dokumen yang menyatakannya harus surat dokter di-upload awal atau gimana? Nah iya, ini tergantung kondisi disabilitasnya apa. Kalau misalnya disabilitas mental berarti harus ada bukti dari dokter terkait, bisa psikiater, bisa psikolog untuk kita upload gitu. Kalau misalnya kondisinya itu udah cukup jelas, kayaknya sih nggak perlu bukti sebanyak itu juga ya. Misalnya bisa foto juga, atau emang udah kondisi yang kita punya dari lahir gitu. Harusnya kita udah punya dokumen-dokumen yang menyatakan kita punya disabilitas, intinya gitu. Tapi perlu dokumentasinya, Kak. Paling aman dari dokter. Kak Gita, mau nanya apa, Kak? Halo Kak, Halo, suara saya terdengar? terdengar, Kak? Halo Kak, oh, iya. Aku mau agak sedikit teknis ya sepertinya terkait Ya. dengan sertifikat bahasa Inggris. Mm-mm. Kalau untuk IELTS itu kan 2 lembar aja ya Kak kalau nggak salah. Dulu saya sempat IELTS gitu dan itu filenya cuma 2 lembar. Tapi Mm-mm. karena tahun kemarin ikut lagi, IELTS-nya udah expired, jadi Mm-mm. saya pakai TOEFL gitu. Nah di TOEFL itu kan kayak banyak banget ya Kak ininya filenya sampai 6 halaman gitu yang saya dapat dari penyelenggaranya itu. Nah, Mm. ketika kita nge-uploadnya itu cukup yang sertifikatnya aja atau ke semua file yang ada itu, Kak? Harusnya nggak Jadi masalah perhatian sih, nggak, Kak. Mas? Nanti paling kalau misalnya filenya itu terlalu besar, itu bisa di-resize aja. Oh gitu, jadi Semuanya aja. oke, semuanya aja berarti ya, Kak? Nggak perlu yang harus Ya, hanya lembar sertifikatnya aja itu ya? iya nggak harus. Oke, thank you ya, Kak. Ya, nggak usah khawatir, Kak, kalau kayak gitu. Kan itu dokumen yang di-issue sama orang lain kan, bukan kita. Upload apa adanya Oke, aja. siap, thank you, Kak. Untuk surat disabilitas dari Kak Oli nih, untuk surat disabilitas perlu periksa terbaru atau boleh yang sudah ada aja, Kak? Harusnya sih yang udah ada aja, Kak ya. Karena kan, nah ini tergantung nih, tergantung kondisi disabilitasnya. Apakah kondisi disabilitasnya adalah kondisi yang kita akan selalu punya, atau bisa membaik gitu, atau bisa hilang bahkan mungkin. Kalau misalnya lebih dinamis, aku saranin sih yang lebih aktual gitu ya. Tapi kalau misalnya belum punya itu, nggak harus jadi penghalang juga, Kak. Bisa sertakan dulu aja apa yang ada. Nanti mungkin kakak bisa tanya customer supportnya si AS apakah butuh diperbarui lagi. Karena nanti ketika kita lulus kan akan ada validasi-validasi tambahan ya, Kak ya. Jadi itu bisa dipakai untuk memvalidasi lagi. Gitu. Jadi jangan memberatkan, justru kalau sudah ada surat pendukung itu pakai aja dulu. Kalau misalnya ternyata butuh tambahan, itu infokan aja ke AS-nya apakah butuh diupdate atau enggak gitu. Kebanyakan sih untuk disabilitas itu kondisinya lumayan yang tidak semudah itu untuk hilang gitu. Jadi kalau sudah ada dokumen pendukungnya itu bisa dipakai harusnya ya. Gitu. Special case banget disabilitas yang bisa hilang gitu atau bisa membaik. Oke. Hopefully cukup clear ya. Ini teman-teman untuk syarat bahasa Inggris juga cukup clear ya, jadi nggak harus IELTS di awal, bisa TOEFL, bahkan ITP pun nggak apa-apa gitu. Jadi buat teman-teman yang belum punya IELTS, belum punya IBT atau PTE, nggak usah berkecil hati, bisa tetap daftar lewat ITP. Tapi saranku, sebisa mungkin untuk bahasa Inggris itu investasi aja gitu, karena ini skill yang akan selalu kita pakai gitu kalau mau kuliah di luar negeri. Nah, ini juga yang aku suka nih, karena IPK aku tidak terlalu tinggi juga. Dari sini kalau non targeted minimalnya 3. Untuk PhD 2,9, untuk master. Jadi untuk teman-teman yang mungkin dari lulusan kampus teknik seperti aku gitu ya, akan happy banget melihat minimum requirement ini. Tapi biasanya kalau zaman sekarang IP-nya tinggi-tinggi. Nah, ini yang tadi aku sempat kasih brief ya. Jadi harus bisa ngebedain antara certified true copy atau legalisir, scan original, scan asli, sama English translation. Kalau misalnya kita dimintanya legalisir, jangan ngasih yang English translation. Nanti kita nggak lolos berkas gitu. Sebaliknya, kalau misalnya diminta English translation, harus pakai jasa translasi yang tersumpah gitu. Jangan nge-translate diri sendiri atau pakai Google atau pakai AI gitu ya. Harus dari penerjemah tersumpah yang dicap dan lain-lain gitu. Jadi ini hati-hati banget, dokumennya dimintanya versi apa.
itu diikuti aja. Harus bahasa Inggris atau enggak? Kalau bahasa Inggris pakai penerjemah tersumpah gitu. Harusnya clear ya. Kak Siti mau ngomong lagi? Iya Kak, mau nanya lagi. Ya, Tapi balik lagi ke yang tadi ya, ya, yang ETG, ETG. Salah satunya kan ada yang woman background itu kan. ya. Kalau misalkan aku kan belum nikah nih, terus misalkan Hmm, tapi aku jadi kayak giving gitu karena sandwich generation, karena bantu sekolah misalkan adik beberapa gitu. Nah ya. itu untuk buktinya seperti apa ya Kak? Apakah kita minta ke desa bukti bahwa keterangan tidak mampu atau memang seperti apa? Nah, kalau kalau saranku sih Kak, makin clear, makin konkret buktinya. Misalnya Kakak punya surat keterangan tidak mampu ya, itu akan memudahkan Kakak untuk mengestablish status Kakak sebagai woman from disadvantaged background. Tapi kalau tidak punya itu, saranku adalah tanya aja ke AI-nya Kak, apa yang qualified untuk jadi bukti, gitu. Oh gitu. Iya, Oke, karena berarti emang enggak ya. situasinya cukup kompleks sih Kak. Kalau woman from disadvantaged background tuh banyak case-nya gitu ya. Jadi aku nggak bisa generalisir. Iya, Tanya aja. oke. Nah, Nanti aku tanya. iya, jelasin aja kondisi kakak, terus tanya buktinya bisa nggak pakai ini gitu, atau keterangan yang dibuat oleh RT RW misalnya cukup nggak gitu, Mm-mm. atau harus dari desa gitu. Jadi eh di propose aja apa yang kakak bisa. Intinya jangan terlalu memberatkan kakak juga gitu. Kalau harus ngurusin sampai Oke. level nasional nggak mungkin juga kan ya. Jadi yang Iya. reasonable aja apa gitu. Intinya membuktikan kita benar-benar loh dari kategori ini, bukan dibuat-buat gitu. Oke, thank you, Kak. Oke, lanjut ya. Oh ya, ini penting juga. Nanti ketika kalian nyiapin berkas itu berkasnya akan banyak. Jadi ikutin penamaan yang dipropos sama AS. Kalau tahunku itu di suggest-nya kayak gini. Jadi nama kita dulu full name, habis itu baru underscore jenis dokumennya apa. Birth certificate kah, proof citizenship, CV, transkrip dan lain-lain. Ini ikutin aja supaya rapih dan kita nggak salah upload. Kalau dimintanya proof of citizenship, kita nguploadnya CV bisa gagal gara-gara hal kecil gitu guys. Jadi hati-hati dan di sini maksimum file size-nya 2 MB. Jadi kalau misalnya ada file-file yang hasil scan-nya gede gitu ya, atau misalnya sertifikat bahasa Inggrisnya banyak, jadi lebih dari 2 MB, itu di resize saja di bawah 2 MB baru kita upload. Di rename dulu baru kita upload gitu. Jadi harus bisa nge-resize PDF ya guys. Intinya gitu. Nah, ini mulai masuk ke bagian penting. Kayak ketika kita apply Australia Awards, apa sih yang harus kita posisikan, apa yang harus kita highlight gitu dari application kita. Nah, ini referensinya dari Handbook AAS. Jadi, dia tuh nyari alumni atau graduate yang seperti apa, dan mereka melayout nih sifat-sifat yang mereka cari gitu ya. Jadi, mereka pengen scholars AAS itu punya atribut yang meng-highlight creativity, curiosity, strategic thinking, flexibility, adaptive thinking, dan lain-lain. Terus ada passion atau motivation untuk contribute ke inclusive and sustainable development. Ada empathetic, community-minded, value-driven, inclusive, dan lain-lain. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita highlight di aplikasi kita gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa meng-highlight critical thinking kita atau kayak creativity kita, problem solving kita, emotional intelligence kita yang ada di sini itu bisa dimunculkan juga di aplikasi kita. Di mana kita bisa munculinnya? Bisa di CV, bisa di SI, dan juga ketika nanti kita interview gitu harus di-highlight nih kualitas-kualitas ini. Dan jadi caranya adalah kita cari nih mana quality yang sudah ada di diri kita itu yang ditonjolkan. Jangan fokus ke yang defisitnya ya guys, yang mungkin belum di level yang kita mau gitu. Tapi fokus ke level yang kita paling suka. Misalnya aku merasa punya emotional intelligence yang baik gitu. Jadi itu coba yang dimunculkan di aplikasiku. Atau aku merasa punya strategic thinking yang bagus. Berarti nanti esainya tuh harus kerasa nih ada strategic thinkingnya di dalam esainya, misalnya kayak gitu. Dan lain-lain. Nah, terus beberapa hal dari atribut ini itu diminta secara eksplisit di esainya. Contohnya, project management. Nanti di pertanyaan esai ada pertanyaan, kita mau bikin proyek apa untuk kontribusi kita gitu, untuk impact kita ketika kita balik. Nah, di situ kan otomatis kita ngomongin project. Dan setelah kita ngomongin project, ditanya lagi, kira-kira challenge apa yang akan kita hadapi ketika mengimplementasikan project itu? Itu perlu project management banget. Planning, management, leadership, risk management itu harus keluar gitu di dalam esainya. Jadi coba dibuka-buka lagi Handbook AS, guys. Di situ banyak informasi yang precious.
Nah, sebelum kita masuk ke JST interview, aku pengen tunjukin dulu esaiku. By the way, kalau ada yang mau nanya silahkan ya guys. Ini aku mau nunjukin esai dulu. Nah, ini by the way kelihatan nggak? Kak Gita dulu mau nanya silahkan Kak. Ya, Kak. Terima Ya, kasih sebenarnya. Ini agak nanya tentang sedikit teknis sih, Kak, terkait dengan ya, yang tadi penulisan nama file. ya, Nah, kalau yang lain kan lengkap, cukup jelas ya, Kak. Nama, terus caps lock, dan nama filenya. Kalau untuk ya, referee itu kan ada 2, Kak. Nah, ya. kalau saya nggak salah, waktu kemarin itu tuh di formnya itu referee 1 sama referee 2 gitu kan, ininya Hmm. tulisannya. Sedangkan di filenya itu untuk akademik sama profesional gitu. Nah, sebaiknya kita nulisnya itu ikutin yang di form yang referee 1, 2 pakai angka kayak gitu, atau sesuai dengan akademik profesional gitu, Kak. Karena takutnya itu mempengaruhi sistem gitu kan, Kak, di bacaan Oh, sistem. kalau menurutku itu nggak sesaklek itu sih Kak. Karena kayak sistemnya itu yang penting apa ya, kayak reasonable. Kalau jujur waktu aku upload itu aku pakai yang akademik sama yang profesional referee supaya nggak ketukar. Karena aku takutnya kalau Oke. 1-2 itu nanti ketukar nih. Yang harus akademik malah profesional kayak gitu. Ah ya, noted. Tapi mungkin Thank kalau you. dua-duanya akademik bisa pakai yang referee 1, referee 2 gitu. Sebutan Oh aja ya. Kak. Thank you, Kak. Ya, bahkan kayak misalnya ini CV, aku pakai misalnya resume itu harusnya nggak masalah sih Kak. Cuman kalau misalnya udah dicontohin ya ikutin aja gitu. Yang penting jangan ketukar, karena nanti dokumennya kan banyak ya Kak yang kita siapin. Siapa? Oke, lanjut ya untuk esai. Nah ini adalah esai yang aku tulis nih, yang aku submit di dalam aplikasinya gitu ya. 2000 karakter itu sedikit banget guys. Jadi kalau aku bisanya dapatnya cuma 3 paragraf gitu. Dan ini udah mati-matian banget untuk masukin paragrafnya supaya menurut aku oke gitu ya. Dan ini iterasinya panjang gitu. Nah tapi intinya adalah karena cuma 2000 karakter, kita tuh harus strategik banget apa yang kita masukin dan apa yang nggak kita masukin gitu. Salah satu pelajaran yang aku dapetin ketika bikin esai ini, terutama question pertama gitu ya. Karena nanti question pertama ini jadi first impression kita. Itu awal-awal draft aku itu terlalu kayak name dropping, kayak masukin nama-nama profesor di Unimap yang menurut aku belum tentu penting juga gitu untuk dimasukin. Tapi setelah direvisi-revisi gitu akhirnya nggak banyak nama yang aku masukin tapi lebih ke fokus ke esensinya apa sih yang pengen aku dapetin gitu untuk mau kuliah di University of Melbourne. Selain university-nya, city-nya apa yang bisa aku pelajari dari City of Melbourne kayak gitu-gitu. Dan kenapa itu bisa align dengan problem yang aku bawa, which is problem of literacy ya di sini ya. Literacy secara bahasa dan juga secara numeracy gitu. Jadi mungkin bisa dilihat ya bahwa 2000 karakter itu tidak banyak. Jadi kalau kalian pengen masukin 2 universitas, pikir-pikir lagi apakah itu the best strategy. Kalau misalnya menurut kalian itu the best strategy, go for it. Tapi kalau menurut kalian aku harus dalam gitu ya, harus deep essay-nya. Jadi nggak bisa nih nge-justify 2 course. Satu Master of Education, satu Master of Applied Psychology. Itu berarti revisi aja guys, supaya essay-nya itu strong, karena cuma 2000 karakter, sangat sedikit. Itu. Ada yang mau ditanyain dari essay pertama nih? Why did you choose your proposed course and institution? Yang aku pengen highlight sih, aku langsung nge-highlight nih course dan institutionnya apa. Dan langsung di-align ke track record diriku. Jadi kayak alignment-nya harus kerasa di awal-awal. Supaya nanti orang yang baca itu nggak question, kenapa sih aku pengen course ini? Gitu. Isunya apa gitu. Kalau isunya udah keluar di awal-awal, akan lebih mudah menjustify nanti di interview, di CV, di lain-lainnya gitu. Oke? Kak, izin Kak. Ya, Kak Melisa. Ini ya untuk tadi pemilihan universitas itu Ya, untuk yang PSG tentunya apa harus sesuai dengan kita komunikasi dengan supervisi atau gimana? Kan harusnya mungkin sih Kak. misal ya harusnya ya. Harusnya itu. Ya. Karena kalau PhD beda ya Kak, supervisornya dari mana? Iya, berarti harus sesuai dengan kita komunikasi kan tadi ada letter of support juga dari Ya, universitasnya gitu. Jadi harus sesuai sejalur gitu ya kayak. ya.
Kalau Oke, PhD akan lebih thank you. mudah nggak sih Kak? Karena udah ada supervisornya gitu. Bisa lebih Iya, dalam lagi. Kenapa risetnya di situ gitu? Akan iya, lebih dalam lagi Kak. Dibanding siap. aku yang cuman master kan sangat-sangat generik gitu. Ini bisa dipakai Iya, di beasiswa lain gitu mungkin. iya, siap. Kasih Kak. PhD akan lebih mantap sih. Udah usah. Selain Kak Melisa, Kak Imama ada mau nanya lagi? Kalau nggak aku mute dulu Cukup, ya Kak. Kak. Oke, aku mute dulu ya. Ya, Nah, pertanyaan kedua, what impacts do you believe this study will have on your career, life, and community? Nah, di sini, di pertanyaan ini perlu banget untuk kita jawab tiga-tiganya ya Kak ya. Jadi, jangan cuma jawabnya misalnya career doang. Harus jawab career, life, and community. Dan ini balance-nya itu balik ke diri kita masing-masing. Tapi intinya, kalau misalnya kita pengen meng-highlight community, itu boleh. Itu agak lebih panjang community-nya. Atau pengen meng-highlight career, itu bisa di highlight dengan lebih besar gitu. Tapi basically ini adalah initial guess kita. Kira-kira kalau dapat gelar ini, itu akan mengimprove careerku, lifeku, dan communityku seperti apa gitu. Dan jangan yang apa ya, jangan yang terlalu mengada-ngada, realistik aja. Misalnya ini bisa membantu kita naik jabatan di karir, itu tulis aja. Karena ujung-ujungnya AS itu nyari professionals juga kok. Nggak harus yang kayak apa ya, volunteer banget gitu, nggak mikirin diri sendiri. Justru kalau misalnya kita kuliah S2 atau S3 tapi nggak ada benefit untuk diri sendiri, mungkin itu akan ngurangin resilience kita gitu. Karena kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita bisa secara realistik map out ada benefit pribadi yang bisa kita dapatkan dan itu kayak reasonable, naik karir dan lain-lain, itu bisa jadi sesuatu yang positif gitu untuk bahkan aplikasi kita. Kayak gitu. Nah, ini juga pertanyaan ketiga menurut aku adalah pertanyaan yang kita harus strategik banget jawabnya. Karena ditanyanya, how have you contributed to solving a challenge or implementing change or reform in the context of one of the AI priority development areas? Kalau misalnya kita milih priority development areas-nya atau priority fields of study-nya itu education, berarti kita harus nunjukin track record kita udah ngapain di situ. Nah, ini fungsinya adalah untuk nge-highlight quality-quality yang tadi aku sampaikan sebelumnya nih guys, yang misalnya strategic thinking, creativity, empathetic, dan lain-lainnya itu disampaikan secara naratif di dalam esai ini. Jadi kalau di sini aku aim-nya itu pengen nunjukin bahwa aku bisa kolaborasi sama pemerintah daerah misalnya, aku bisa analyze data, strategic thinking, solving problem, banyak hal yang aku highlight dari satu esai kecil yang cuma 2000 kata ini. Jadi invest waktu di pertanyaan nomor 3 untuk meng-highlight nggak cuma track record kita, tapi juga quality-quality yang pengen kita highlight gitu. Yang dari AS Scholars Attribute itu. Supaya nanti pas interview itu lebih mudah interviewee kesuai sama kita gitu. Kak Oli mau nanya, ketika saat ini lebih fokus ke volunteer dan memang kontribusinya di volunteer dari tempat kerja, apa bisa ya? Ini menurutku untuk pekerjaan dan volunteer itu nggak usah dipisahin. Kalau misalnya emang menurut kakak kontribusinya banyaknya di volunteer, highlight aja di situ. Tapi jangan cuma satu sisi, harus banyak multi level impact yang kakak create ke misalnya volunteer kakak secara pribadi dan lain-lain gitu. Jadi dibuat sangat kompleks. Jadi nggak harus kerja ya, nggak harus kerjaan. Gitu. Tapi bedanya sama yang udah kerja, mungkin kalau udah kerja akan lebih mudah nulisnya. Karena biasanya kalau kerjaan itu udah konkret outcome-nya apa, impact-nya apa. Bedanya itu aja sih, Kak. Kalau misalnya Kakak volunteer, Kakak harus mikirin nih, impact-nya apa buat teman-teman volunteerku, buat organisasinya, buat masyarakatnya gitu. Tapi bisa kok. Sama aja. Volunteer juga pekerjaan. Oke? Nah, ini pertanyaan esai berikutnya yang 3 practical and realistic examples how you intend to use the knowledge, skills, and connections. Nah, di sini ini yang aku bilang perlu nge-highlight project management skills. Karena 3 project ini harus practical dan realistic. Jadi jangan yang apa ya, terlalu mahal untuk dilakukan atau terlalu ribet untuk dilakukan, tapi hal yang menurut kita akan sangat gampang untuk kita lakukan nantinya. Bahkan kalau misalnya ini bisa kita implementasikan benar-benar gitu, itu bisa jadi bukti bahwa kita following our promise di awal. Jadi be mindful lah apa yang kita tulis di sini. Lastly,
possible constraint, ini mikirinnya risk management aja. Jadi apa possible challenges-nya and how we mitigate those challenges. Ini sangat-sangat project management, tapi kalau kita bisa nge-highlight itu, berarti kita bisa nunjukin bahwa kita tuh adalah individu yang punya capacity untuk managing a project gitu. Jadi punya potential untuk creating impact in the future. Bahkan di AS itu nantinya kalau jadi alumni ya, bisa apply grants. Jadi itu juga bisa kita manfaatkan gitu. Jadi it's a lifetime journey. Ini cuman beginning aja untuk kita training our thoughts supaya kita bisa ngedevelop tadi scholars attributes yang dipengenin oleh pihak AS. Hopefully itu sih yang kelihatan ya dari contoh essay yang aku kirim ini. Apa aja yang kita highlight dan gak kita highlight supaya kelihatan kita itu suitable untuk scholarship ini gitu. That's it masalah essay. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, aku akan masuk ke interview ya. Karena waktunya juga udah sejam nih. Kakak udah pada bikin draft semuanya? Kalau bisa bikin draft ya, Kak. Nanti yang esainya, karena ini aku rekam, Kak, nanti dibacain nanti aja. Tinggal di pause nanti. Oke, kalau nggak ada, aku akan move on ke JST interview. Nah, ini penting juga nih, guys. Jadi setelah kita shortlisted, nanti itu akan ada interview, dan interview ini beda formatnya untuk master dan PhD. Kalau master itu cuma akan diinterview oleh 3 orang, 3 panel gitu ya. Panel ini namanya JST panel. Singkatannya apa? Aku lupa sih JST itu apaan ya. Tapi basically akan ada panel yang 1 orangnya biasanya dari Australia, 2 orangnya dari Indonesia, dan mereka akan ngasih pertanyaan-pertanyaan terkait 3 hal ini. Academic competence, professional and personal leadership, sama potential and future impact. Dan ini 3 hal ini udah kita tulis di essay. Jadi sebenarnya nanyain tentang essay kita. Tapi perbedaannya adalah kalau kita genuine nulis essay-nya dan kita bisa nunjukin genuinity itu di dalam interview, itu chance-nya kita akan keterima. Tapi kalau ternyata essay-nya bagus banget, tapi pas interview kita nggak bisa menunjukkan itu kita akan dianggapnya ini jangan-jangan essay-nya bikinan AI gitu ya. Jadi penting banget untuk being very genuine di dalam interview dan latihan untuk ngejawab 3 pertanyaan ini. Nah, konteksnya kalau aku dulu masters, jadi perasaan aku bahkan nggak nyampe 30 menit. Jadi mungkin sekitar 15 menit itu cepat banget. Salah satu alasannya adalah karena di dalam panel itu dikasih timer gitu. Jadi kalau misalnya udah 5 menit tuh di teng dikasih gelas teng gitu, dan kita jadinya karena panik ngomongnya lebih cepet gitu. Dan itu jelek ya. Harusnya sih kalau panik ngomongnya harusnya makin pelan gitu supaya tidak bikin interviewnya jelek. Meskipun alhamdulillah masih keterima gitu ya. Nah, tapi tetap persiapkan di dalam interview itu akan ada skenario di mana kita nervous. Jadi jawaban-jawabannya harus di-rehearse sebelumnya. Jangan sampai jawaban itu keluar pertama kali di interview. Harus ada latihannya gitu. Dan latihan sama teman, latihan sama keluarga, latihan sama siapapun, latihan sendiri. Yang penting kita rehearse jawabannya. Karena cuma 15 menit guys. Bayangin kayak nasib kita selama 2 tahun ke depan gitu ya. Di decide dalam 15 menit itu. Yang kerasanya seperti 15 menit. Dan juga siapin closing statement. Untuk PhD, sistemnya akan beda. Karena fokusnya ada di thesis presentation. Jadi proposal itu harus kita presentasikan on the spot tanpa alat bantu apapun kecuali catatan yang kita punya. Ini lumayan nerve-wracking ya karena harus ngomongin tentang penelitian sama orang-orang yang juga expert di bidangnya yang akan ngedrill kita tentang penelitian itu, novelty-nya apa, kenapa ini relevan, teorinya apa, kita bisa nggak melakukan penelitian itu, is it feasible, kayak gitu-gitu. Dan di interviewnya sama 4 panel, itu bedanya. Durasinya juga akan lebih panjang, karena PhD juga durasinya kan 4 tahun ya kalau di Australia gitu. Jadi just interview, sesuatu yang perlu kita siapkan baik-baik, dan modalnya adalah question dari essay itu. Tentang motivation kita, impact stories kita, leadership, practical skills, project management. Itu semuanya harus hafal di luar kepala. Kita harus tahu essay kita supaya nanti keluarnya pun bisa secara genuine gitu. Udah nggak terbata-bata lagi. Nah ini bocoran ya, pas saat aku interview. Saat itu aku di Jakarta interviewnya. Naik motor ke sana dari Depok pagi-pagi, tapi ada juga yang dari Bali. Kalau misalnya kakak dari luar kota yang jauh gitu, nanti akan di-reimburse biayanya dan hotelnya segala macam. Nah, dan di awal pagi itu sebenarnya karena di hotel besar di Jakarta, jadi suasananya itu tenang.
Nah, tapi tetap kompetitif ya, karena kita ketemu orang-orang yang jadi saingan kita. Nah, dan harus diperhatikan juga bahwa JST kriteria itu kita pengen meng-highlight 3 hal ini supaya si panelnya itu menganggap kita adalah kandidat yang mampu menyelesaikan sekolah kita di luar negeri ini. Jadi academic competence itu sesuatu yang harus dibanggakan. Kalau misalnya secara GPA aku pas-pasan nih, aku harus bisa menunjukkan academic competence aku di aspek lainnya. Mungkin dari cara aku menjawab, dari cara aku memakai data di jawabanku, dan lain-lain, supaya itu bisa meng-offset kekhawatiran mereka kayak ini kenapa GPA-nya nggak terlalu tinggi, bisa nggak ya ini anak kuliah di luar negeri dengan baik gitu. Kalau bahasa Inggrisku menjawabnya bagus, mungkin mereka akan lebih confident kalau aku bisa doing well in Australia's university. Kedua, professional and personal leadership attributes. Nah, ini akan lebih gampang kalau kita punya career track record. Karena kalau udah punya career track record, tinggal nunjukin aja bukti-bukti dari karir. Jadi nggak usah terlalu susah gitu. Tapi kalau misalnya fresh graduate, berarti kita harus nunjukin dari keorganisasian dan lain-lain. Akan lebih banyak effortnya gitu untuk nunjukin professional and personal leadership attribute. Tapi bukan berarti mustahil juga. Jadi tetap fokus ke strength leadership apa yang kita punya. Organisasi kah, communication kah, dan itu harus keluar dalam interviewnya. And lastly, potential future impact, karena ujung-ujungnya ini investment dari di Fed kan, di Indonesia gitu. Jadi mereka harus believe bahwa kita bisa return the investment dengan creating more impact to the community, intinya gitu. Oke, ini tips and trick dari aku. Untuk essay, harus di-treat itu sebagai your life narrative. Jadi kalian harus bangga juga membaca essay kalian, karena ujung-ujungnya essay itu merefleksikan apa yang kita lakukan di hidup kita, struggle kita, tapi kita harus pastiin juga yang kita tulis itu benar-benar sesuai keadaannya gitu. Jadi jangan bikin esainya terlihat bagus aja atau kedengaran bagus, tapi harus honest juga. Karena ujung-ujungnya ketika kita interview, kita akan show up as ourselves kan. Kalau esainya kita buat-buat dan kita nggak bisa nunjukin itu di interview, kita akan dianggapnya sebagai fake gitu, nggak genuine. Dan AS ini nyari kandidat yang genuine gitu. Pastiin juga ketika kita ngejawab, meskipun kita udah latihan ya, jangan kerasanya itu jawabannya kayak dihafal. Tapi well practice, yes, tapi tetap kerasa genuine. Dan mungkin kalau menurut kalian harus spontan nangis, harus spontan nge-share sesuatu yang vulnerable, just do it gitu. Karena biasanya ada juga teman-temanku yang sampai nangis gitu di dalam ruangan karena emang they're talking about something yang sangat deeply personal, deeply meaningful buat dia gitu ya. Sampai nangis dan lulus karena panelnya merasa dia genuine banget gitu sebagai kandidat. Gitu. Jadi jangan sampai rehearse. And jangan lupa interviewnya itu dalam bahasa Inggris kecuali untuk yang targeted group dengan skor IELTS atau TOEFL tertentu. Jadi kalau misalnya aplikasi kalian itu pakai bahasa Indonesia, nanti mungkin di interviewnya juga pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, makanya aku merekomendasikannya mendingan kalian persiapkannya dalam bahasa Inggris aja. Kenapa? Karena ujung-ujungnya itu yang bakal kita pakai di Australia gitu. Tapi kalau misalnya emang belum di level itu, it's okay. Tetap persiapkan pakai bahasa Indonesia. Tapi buatku interview dan esai bahasa Indonesia itu jauh lebih susah dibanding bahasa Inggris gitu. Karena Indonesia itu biasanya kata-katanya akan lebih panjang gitu. Untuk 2000 karakter, it's very difficult gitu. Jadi kalau aku personally prefernya bahasa Inggris. Kalau kita nggak nangkep pertanyaan interview, jangan asal bunyi, jangan asal jawab, jangan sampai jawaban kita nggak sesuai pertanyaannya. Lebih baik kita nanya, klarifikasi dulu. Maksudnya apa sebelum kita menjawab. Karena itu akan ngasih kita waktu untuk mikir, dan juga mastiin bahwa kita menjawab apa yang ditanyakan. Kalau kita asbun, udah mah waktunya cuma sedikit, jawabannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu cuma buang-buang waktu, sayang banget. Dan jangan langsung jump into answering, apalagi ngomongnya kecepetan gitu ya, itu my mistake banget sih. Take a few moments buat kayak compiling our thoughts, pengen ngomong apa, dan kalau kalian punya framework untuk ngejawabnya, itu bakal baik banget gitu. Salah satunya STAR framework itu biasanya populer banget. Atau ketika ditanya nih, impact-nya apa ketika balik, itu biasanya framework yang dipakai adalah short term, mid term, sama long term gitu. Kalau aku sih biasanya nyiapinnya short term sama mid term, karena long term menurutku banyak uncertainty di situ, tapi rata-rata orang nyiapinnya short term, mid term, long term. Long term yang di atas 10 tahun gitu, pengen jadi apa gitu. Kalau nggak sure ya be honest aja. Kayak I don't know what I'm gonna be in 10 years. I still don't know gitu. It's okay. Karena kan hidup orang beda-beda ya. Kalau misalnya kita cuma pedenya sampai 5 tahun, just share what you have gitu. Just be honest.
Oke. Nah, ini 3 core skill yang kalian bisa develop sih. Self-knowledge, emotional intelligence, sama active listening. Ketika interview itu penting banget. Kalian harus nunjukin kalian adalah kandidat yang mature. Kalau kalian come across sebagai immature dalam interview, itu akan jadi point weakness. Karena kayak ujung-ujungnya Australia Award ini nyari kandidat yang bisa mature dan bisa menghadapi challenges yang unpredictable ketika pursuing PhD atau master di luar negeri gitu. Jadi harus bisa present ourselves secara baik. Nanti slide-nya mungkin bisa dibaca aja ya. Tapi basically ini profile interviewer yang saat aku interview ini orang-orangnya gitu. Ini by the way yang di kanan adalah room aku. Jadi aku masuknya ke room yang kanan ini. Dr. Stephen, Dr. Risa, dan Dr. Ahmad Agus. Menurutku mereka keren-keren banget dan baik. Tapi di roomku ini salah satunya adalah room yang paling intens karena pakai timer tadi di tank-tank di gelas gitu. Jadi banyak yang merasa kerush gitu ya, gara-gara panik gitu. Cuman harusnya sih jangan panik, tapi sesuaikan aja flow-nya gitu. Cara kita nge-handle our nerve dalam interview room juga penting banget. By the way, ini dikasih taunya tuh di pagi harinya ya. Jadi kita nggak tahu siapa akan interview kita sebelumnya. Dan biasanya sih pihak pihak AS-nya itu nyuruh kita jangan share ini ke kandidat yang lainnya. Nah, cuman karena kalian ikut webinarku, aku share nih siapa aja interviewnya. Biasanya orangnya akan itu aja. Jadi bisa dilihat juga mereka itu adalah orang yang sangat berpengalaman. Jadi kita nggak akan bisa bohong di depan mereka. Kalau misalnya kita risetnya masih pendek gitu ya, akan ke expose gitu. Jadi sebisa mungkin just be honest, be genuine, share who you are. Karena mereka juga at one point in their life itu ada di posisi kita sebagai kandidat. Pengen S2, pengen S3 gitu. Jadi they can relate to us and our responsibility is to show ourselves secara genuine gitu. Itu aja guys paling. Nanti ini akan aku rekam, taruh YouTube dan kalian bisa lihat profile-profilnya. They're amazing people. Bahkan aku nyari satu-satu di LinkedIn untuk bisa connect ya. It's a good connection. That's it. Kalau dari aku, kita udah cover mulai dari general knowledge tentang AS, tentang documents, tentang essay, dan tentang interview. Sebelum kita close, ada yang mau ditanyain? Ada pertanyaan tentang keluarga atau enggak? Kalau aku sih enggak ada. Pertanyaannya tok yang ditulis di essay itu, 3 pertanyaan itu. Jadi enggak kemana-mana. Apa still the English translation document? Dokumen apa ya Kak yang mau dipakai bahasa Inggris? Kak Bukuita. Kalau masalah dokumen, ikutin yang tadi aja Kak. Jadi di websitenya AS itu, mana dokumen yang diminta dalam bahasa Inggris. Kalau misalnya harus ditranslate pakai bahasa Inggris secara tersumpah, berarti emang harus disiapkan. Tapi kalau enggak. Yang seingat aku perlu disiapkan bahasa Inggris tersumpah itu nanti akte lahir, tapi bukan di step ini. Di step awal, boleh pakai bahasa Indonesia. Nanti ketika udah lulus, itu akan ada dokumen-dokumen yang diminta pakai bahasa Inggris. Misalnya, ya seingat aku akte lahir sih. Akte lahir setelah lulus ya, jadi itu pusinginnya nanti aja. Nanti diminta sama pihak AS. Terus nanti setelah lulus juga diminta SKCK gitu. Jadi SKCK udah ada bahasa Inggrisnya sih. Kalau bikinnya untuk luar negeri. Itu yang aku ingat. Oke. Kalau nggak ada, mungkin itu aja. Teman-teman, thank you so much udah meluangkan waktunya. By the way, aku akan izin ini direkam dan dimasukkan ke YouTube ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya lagi, tinggal kasih linknya aja. Supaya bisa di-pause segala macam. Thank you so much, everyone. Bye-bye. Hai Kak, makasih.